Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deni Muhammad Yusuf dari mahasiswa Prodi Teknologi Pendidikan akan membawakan presentasi tentang strategi diffusion inovasi automated online proctoring atau disingkat AOP. Ya, untuk asesmen daring di Universitas Terbuka. Apa itu AOP? Ya, kita akan membahasnya dari latar belakang dan tantangannya. Jadi AOP di sini adalah teknologi kecerdasan buatan dengan fungsi sistem pengawasan ujian daring yang memantau pelaksanaan ujian secara mandiri tanpa melakukan kehadiran pengawasan fisik di lokasi Anda. Nah, seperti itu. Jadi AOP ini bertugas untuk mengantisipasi kecurangan dalam ujian daring, khususnya untuk universitas terbuka yang melakukan PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Tantangannya adalah banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa menjadi anti dari AOP itu sendiri. Ada mirroring, terus ada lagi HP-nya bisa menjadi dua dan lain-lain gitu ya. Jadi itu tantangannya untuk aplikasi AOP itu sendiri. Nah, di sini ada inovasi, ada resistensi. Yang pertama adalah menjaga integritas akademik. AOP dirancang dengan kecerdasan buatan untuk mendeteksi wajah dan melacak bola mata secara real time guna mencegah kecurangan ujian jarak jauh. Nah, di sini sebenarnya hanya bertindak sebagai sistem saja. Tetapi mahasiswa seharusnya sadar dari diri sendiri bahwa kejujuran itu yang utama. Ya, bukan nilai akademik. Resistensi psikologis, ya, jadi pengawasan digital yang ketat berisiko memicu tekanan psikologis bagi mahasiswa, ditambah kekhawatiran terhadap bias algoritma AI. Nah, di sini juga buat psikologi mahasiswa itu nanti akan menjadi tegang, ya. Jadi biasanya sistem itu karena terlalu ketat, jadi ketika misalnya human error dinyatakan ada kecurangan dan lain-lain. Contohnya isu perlindungan data pribadi, pertanyaan krusial yang terkait dengan inskripsi, rekaman wajah, dan hak akses data, menuntut tata kelola privasi yang transparan. Nah, di sini karena kita menggunakan AI, ya, takutnya data pribadi yang dimasukkan seperti NIK dan lain-lain itu dikumpulkan oleh pihak ketiga, seperti itu ya. Selanjutnya, karakter inovasi AOP ya menurut Ivan Rogers ya, yaitu keunggulan relatif dan kompatibilitas. Apa keunggulan relatif? Mengeliminasi kendala logistik, distribusi pengawasan fisik, memangkas biaya transportasi dan memberikan fleksibilitas waktu tanpa menurunkan visibility assessment, sangat ideal untuk mahasiswa pekerja ya. Dan ini keunggulannya untuk AOP adalah kita bisa mobilitas dimanapun, kapanpun kita bisa ujian, tetapi dengan jaminan tidak ada kecurangan seperti itu. Nah, selanjutnya ada kompatibilitas secara teknis selaras dengan PCUT sebagai institusi cyber university, namun secara kultural memerlukan penjelasan arsitektur keamanan dengan regulasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Nah, di sini UT sebagai pelopor PJJ juga akan melindungi data pribadi ya, khususnya untuk mahasiswa agar tidak cemas ketika sudah keluar ya, datanya tidak dikumpulkan di UT. Selanjutnya, karakteristik yang meneruskan yang tadi ya, ada kompleksitas ya, tingginya persepsi rumit pengguna terhadap sensitivitas algoritma, muncul kecemasan bahwa gerakan mata alami dinilai AI sebagai kecurangan, ditambah kendala kualitas perangkat dan internet. Nah, di sini untuk Indonesia khususnya dengan geografis yang cukup rumit ya untuk mendepankan perangkat yang berbasis internet itu sangat emang rumit sekali ya. Kenapa? Karena takutnya ya tadi ya, karena AI ya, jadi kita cemas dianggapnya curang, terus internetnya lemot dianggap curang dan lain-lain. Selanjutnya, trialability, sistem memenuhi syarat untuk diuji coba dalam skala kecil. UT dapat menggelar skema simulasi ujian mandiri atau pilot project pada program studi dengan literasi digital yang memadai. Nah, di sini harus ada uji coba dulu ya terhadap sistem yang akan dipakai oleh mahasiswa untuk ujian. Kenapa? Karena tidak ada tryout. Biasanya
ada error yang mungkin tim ID dari UT yang tidak tahu harus apa, tahu bisa try out, nanti kelihatan mana-mana kekurangannya untuk segera uji cobakan lagi ke mahasiswa UT. Selanjutnya ada observability, dampak yang sangat terukur. Pimpinan dan dosen dapat mengamati presentasi integritas, grafik penurunan plagiasi, dan efisiensi verifikasi identitas secara langsung melalui dashboard analitik. Nah, di sini dikumpulkan data-data yang sudah di try out oleh aplikasi AOP ya pada ujian daring. Nah, berapa yang mungkin ada kecurangan, plagiasi dan lain-lain gitu ya di dashboard untuk ada kebijakan nanti dikeluarkan oleh pimpinan atau dosen. Selanjutnya, pemahaman dari AOP ya, ada intervensi pedagogis dosen. Algoritma AOP mendeteksi anomali seperti jeda waktu panjang atau kegelisahan tinggi pada soal tertentu. Data dialihkan ke LMS agar dosen dapat mengevaluasi kualitas soal atau memberikan materi pengayaan tambahan. Selanjutnya ada evaluasi diri. Pasca ujian, mahasiswa menerima laporan visual, tingkat konsentrasi tanpa membuka rekaman sensitif, mendorong kemampuan self-regulation learning untuk mengondisikan ruangan belajar mandiri yang minim distraksi di masa depan. Ya, ini untuk pemanfaatannya. Jadi ketika kita sudah menggunakan AOP, pemanfaatannya banyak sekali. Ada dua ya, ada intervensi pedagogis dosen maupun evaluasi diri. Selanjutnya ada 5 proses keputusan inovasi. Yang pertama ada knowledge, persuasion, discussion, implementation maupun confirmation. Ya. Yang pertama itu pengetahuan, kampanye transparansi cara kerja AI dan keamanan datanya. Ada persuasion, mendiskusikan resistensi via PGD dan kebijakan human in the loop. Discussion, fasilitas simulasi ujian ber-AOP tanpa mengurangi nilai akademik. Implementation, eksekusi bertahap dengan dukungan helpdesk jaringan. Terus confirmation, evaluasi berkala, kalibrasi AI dan rekognisi apresiasi prodi. Nah, ini untuk rencana aksi taktis diffusionnya ya, dari pengetahuan, persuasi, keputusan dan implementasi. Ya, bisa dilihat aja karena waktunya sedikit lagi. Nah, kesimpulan saran untuk AOP ini, urgensi atau strategi AOP memiliki hubungan relatif tinggi dalam menjaga marwah sistem PJJ. Resistensi psikologis dan privasi dapat diatasi dengan strategi diffusi yang tadi yang 5 tahapan. Selanjutnya, pemahaman ganda data latih AOP tidak hanya mengawasi tapi juga menjadi instrumen evaluasi mutu soal bagi dosen dan ala peningkatan kemandirian belajar dari siswa. Saran pertama yaitu legalitas dan SOP. Ya, yang kedua kalibrasi algoritma. Seperti itu. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.